Saatnya kita mempersiapkan diri kita, hati dan pikiran kita untuk tilawat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian, Ku Bersyukur Bapa. Yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita ulangi lagu ini. Banyak yang Kau perbuat ya Tuhan dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan yang kekal ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kepada hamba-Nya yang membawakan firman Tuhan, kami persilakan. Salam dan selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menundukkan hati, jiwa dan pikiran kita kepada Tuhan, supaya Roh Tuhan yang memimpin pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepadamu. Jika detik ini kami masih bisa ada, semua karena anugerah-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdiam diri di hadapan Tuhan. Kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kami akan merenungkan kebenaran firman Allah. Kami berdoa memohon, kiranya Roh Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan hamba-Mu, dalam segala keterbatasannya, biarlah Tuhan taruh perkataan-Mu melalui bibir mulut hamba-Mu. Setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini, itu datangnya daripada Tuhan dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuh waktu pembacaan dan perenungan firman Allah dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Allah yang menjadi perenungan kita dari surat Paulus kepada Filemon, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakannya bagi kita, Bapak Ibu, memperhatikan dalam Alkitabnya masing-masing. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku
Setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku. Karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarchus, Demas dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan firman Tuhan pagi ini saya memberikan judul pelayan yang berhasil dan patut diteladani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sejarah gereja mencatat bahwa perkembangan gereja begitu pesat pada abad pertama karena adanya kaum awam. Salah satu contoh kaum awam yang memiliki peran penting dalam perkembangan gereja pada waktu itu adalah Filemon. Dalam khotbah ini, saya mau mengajak kita untuk belajar dari seorang pribadi yang bernama Filemon, yang memiliki pelayanan yang sangat berhasil dan patut untuk kita teladani agar kita semakin setia melayani Kristus.
Kenapa pelayanan Filemon bisa berhasil dan patut untuk diteladani? Yang pertama adalah karena Filemon bergaul dengan orang yang dapat membangun kehidupan rohaninya. Filemon bergaul dengan orang yang dapat membangun kehidupan kerohaniannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang pertama ya dan kedua dikatakan bahwa Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Ya. Filemon yang terkasih, teman sekerja kami. Dan dalam ayat 23, 24 juga dikatakan bahwa teman-teman sekerjaku. Paulus mengatakan mereka adalah teman-teman sekerjaku. Bapak Ibu Saudara, Filemon adalah seorang Kristen yang cukup kaya. Hal itu terlihat dalam pembacaan kita di ayat yang kedua. Dikatakan bahwa Filemon mempunyai budak-budak. Juga dia mempunyai rumah yang cukup besar yang biasa dipakai sebagai tempat ibadah. Dan Filemon juga adalah seorang yang pandai untuk menempatkan diri kepada semua orang dalam pergaulan. Ia cukup dekat dengan hamba Tuhan yang sangat terkenal pada waktu itu. Bahkan ia bertobat melalui pelayanan Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Filemon bergaul dengan orang yang dapat membangun kehidupan rohaninya. Pergaulan turut membentuk sikap, turut membentuk karakter, turut membentuk cara hidup setiap orang. Orang yang banyak bergaul dengan orang kasar, yang suka berkata kotor, seringkali cenderung juga berbuat demikian. Orang yang bergaul dengan orang yang hidup benar, maka cenderung takut untuk berbuat salah. Karena pergaulan sekelilingnya cenderung dan selalu hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9, Alkitab mencatat bahwa Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Filemon bergaul dengan orang yang membangun kehidupan rohaninya. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 dikatakan bahwa Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Di tengah kefasikan dan kejahatan moral yang merajalela pada waktu itu, Nuh terus berusaha dan berusaha membangun hidup bergaul dengan Allah dan mengesampingkan pergaulan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya yang membawa kepada hidup yang hancur dalam kejahatan. Bapak Ibu, hubungan Nuh dengan Allah membuat hati Nuh berkenan kepadanya. Hubungan yang baik dengan Allah, hubungan yang dijalin baik oleh Nuh dengan Allah, itu menyelamatkan keluarga dan generasi yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Filemon dicatat sebagai orang Kristen yang cukup kaya. Tetapi strata sosial yang tinggi tidak mengeksklusifkan diri Filemon dengan membatasi diri dalam pergaulan. Tidak membuat strata sosialnya yang tinggi, yang kaya, punya segalanya,
Dia tidak membatasi diri untuk bergaul dengan orang lain, tidak. Tetapi justru keberadaan dan status ini membuat Simon atau Filemon membuat dirinya yang mumpuni semakin dekat dengan orang-orang yang membangun kehidupan rohaninya. Dan juga dia membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Cara hidup pergaulannya itu membawa banyak orang percaya kepada Kristus dan mengasihi Tuhan dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, Saudara, adalah sangat baik dan bijak jika memperbanyak bergaul dengan Tuhan dan orang-orang yang dapat membangun kehidupan rohani kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masa pandemi COVID-19, sering kali kita dengar kata stay at home, berdiam di rumah saja. Bapak Ibu, mengucap syukurlah dalam segala hal. Stay at home, berdiam diri di rumah. Hendaknya ini menjadi sebuah refleksi bagi kita. Yang dulunya lebih banyak menjalin hubungan dengan orang lain. Tetapi dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan istri dan anak, hubungan kita sangat minim. Bersyukurlah masa ini. Tuhan mau waktu itu kita gunakan untuk bisa membangun keintiman dengan Tuhan dan keluarga. Keintiman, keharmonisan, dan pergaulan yang baik dengan Tuhan, dengan keluarga, akan menyelamatkan generasi yang akan datang. Bagian yang kedua kita lihat. Dengan kekayaannya, ia aktif, yaitu Filemon, melayani Tuhan dan menjadi teman, rekan sekerja Paulus di dalam ayat yang pertama. Bapak Ibu, kekayaannya dia gunakan untuk melayani Tuhan. Dan dia mau menjadi rekan sekerja Paulus dalam pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ada orang yang merasa berat untuk memberi kepada pekerjaan Tuhan. Penuh perhitungan. Bahkan jika ingin, yang dia mau apa? Bagaimana mendapatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sejauh saya hidup ini, saya belum pernah melihat orang yang mendukung pekerjaan Tuhan dengan apa yang ada padanya. Dia tidak pernah jatuh pailit. Tetapi justru tiap-tiap hari Tuhan tambahkan. Filemon sangat menyadari semua yang dia dapat itu datangnya dari Tuhan. Maka semuanya juga untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, ada yang pernah berkata begini, jika kita semua memberi, maka kita semuanya akan mendapatkan. Tetapi jika kita hanya berharap untuk mendapatkan, maka semua kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Artinya, jika kita semua belajar untuk memberi, contohnya, kita lihat di gereja kita semua, di gereja kita, semua jemaat mendukung pembangunan pastori yang baru selesai. Biayanya dari mana? Pastori yang megah itu bukan dari orang lain, tetapi semua dari jemaat. Karena semua memberi.
maka semuanya kita mendapatkan. Kita menikmati ketika kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, membangun gereja yang megah. Yang menikmati kenyamanannya siapa? Ketika kita duduk diam dalam gereja itu, kita memberi, maka kita semuanya juga mendapatkan dari dalamnya. Filemon menjadi seorang pribadi yang menjadi teladan. Ia memulai dengan apa yang ada padanya, maka yang lain mengikuti, dan gereja Tuhan semakin bertumbuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah ketika kekayaan berfungsi sebagai tuan, maka manusia tidak lagi dipandang sebagai manusia. Ia hanya sebagai pelayan atau hamba dari kekayaannya. Ketika kekayaan berfungsi sebagai tujuan, maka yang muncul adalah ketamakan. Dan ketamakan adalah akar dari segala kejahatan. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kekayaan yang dimiliki Filemon dimanfaatkan untuk kemuliaan Tuhan. Bagian yang ketiga, Filemon melayani melalui rumah mereka. Filemon melayani Tuhan melalui rumah mereka. Dalam ayat 2 dikatakan, dan kepada jemaat di rumahmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Filemon tinggal di daerah Asia Kecil. Rumahnya cukup besar, cukup luas, sehingga menjadi tempat pertemuan jemaat. Ia sadar apa yang dimiliki adalah titipan Tuhan, dan pemiliknya adalah Tuhan, termasuk rumah mereka. Maka ia memanfaatkan rumahnya untuk tempat kebaktian. Dan juga ia sering sekali memberi tumpangan untuk menampung para hamba Tuhan. Itu dicatat dalam ayat 22. Bapak Ibu, selain itu, Filemon mempunyai daya tarik tersendiri, sehingga banyak orang yang mau ke rumahnya. Ayat 7 berbunyi, hati orang kudus telah kau hiburkan saudaraku. Bapak Ibu, rumahnya menjadi tempat konseling di mana banyak orang dilayani dan didoakan. Hal yang keempat, Filemon mengasihi semua orang kudus. Ayatnya yang kelima. Bapak Ibu, kasih dan iman Filemon diketahui oleh semua orang dan sampai ke telinga Paulus dan menyenangkan hatinya. Bukti kasihnya itu yang membuat Paulus berani mengajukan permohonan agar Onesimus, budak Filemon yang melarikan diri, diampuni kesalahannya dan diterima kembali, bukan lagi sebagai budak, tetapi sebagai anak. Kesimpulan dari perenungan kita hari ini, yang pertama, melalui kebenaran firman Allah, ini membuktikan bagi kita bahwa Filemon telah membuktikan bahwa kaum awam dapat dipakai Tuhan dengan heran dalam melayani Tuhan, melalui pergaulan, melalui kekayaan, melalui rumah yang dimiliki, dan melalui kasih sayangnya kepada semua orang. Marilah kita terus belajar melayani Tuhan melalui profesi kita masing-masing. Hal yang kedua, marilah kita terus
membangun hubungan yang baik dengan orang yang dapat membangun kehidupan rohani kita, terlebih hubungan dengan Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan akan menyelamatkan hidup sekarang dan masa yang akan datang. Kiranya perenungan firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini menjadikan kita pelaku-pelaku firman, sehingga ketika Tuhan datang kedua kalinya, kita didapati setia oleh Tuhan. Mari kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan atas kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Saat ini kami boleh belajar dari kebenaran firman Allah, dari seorang pribadi yang sangat sederhana, sangat kaya, tetapi dia mau menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan orang lain, dengan orang-orang yang membangun dirinya, dan juga mau memberi apa yang Tuhan titipkan kepadanya untuk dapat dipakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan semakin luas dan ada banyak orang semakin mengasihi Engkau. Bapa, hamba-Mu telah selesai berkata-kata, tetapi kami memohon kiranya Roh Tuhan terus menolong kami, mengingatkan kami, terlebih lagi memampukan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami dimampukan oleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah yang terus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan orang yang membangun kehidupan kami dengan baik dan memberi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa pastinya. Berikut kita akan menyaksikan Weekly News minggu ini. Untuk memberitakan perbuatannya, sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya, sampai selamanya, pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah beribadah pada hari ini. Mari kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyi nyanyian doksologi Puji Allah Pohon Berkat. Bapa
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saleh-saleh Kristus, kita telah beribadah kepadanya, yakin dan percayalah penyertaan Allah sungguh sempurna dalam hidup kita. Hiduplah di dalam ketetapan Allah, jadilah pelaku-pelaku firman, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.